Tidak dapat dibantah lagi, apabila Allah menciptakan manusia untuk beribadah sujud kepadanya. Itu adalah hal yang tidak dapat diganggu-gugat lagi. Lalu, mengapa harus manusia yang menjadi pilihannya? Kenapa bukan makhluk lain yang lebih besar dari manusia? Seperti langit, bumi dan gunung, bahkan mereka menolak untuk menjadi seperti manusia. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab. Seperti apa? Ternyata banyak kisah yang terjadi sebelum akhirnya alam semesta, dan segala isinya siap untuk ditinggali. Seperti ketika Allah mengumpulkan para makhluk untuk membagi peran, disitulah Allah memerintahkan para makhluk untuk menerima amanah darinya. Di mana bagi yang menerimanya, maka akan dijadikan makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Namun amanah ini juga ada konsekuensi. Bagi yang menjalankan perintahnya, maka akan dihadiahi surga, namun jika melanggar akan diberi siksa di neraka. Allah menawarkan amanah tersebut kepada langit, bumi dan gunung. Namun ketiganya menolak tawaran tersebut. Dengan alasan bukan karena ingkar kepada Allah, namun mereka merasa tidak sanggup untuk mengemban besarnya amanah tersebut. Ternyata, manusialah yang dengan berani menerima tawaran Allah untuk menjadi makhluk sempurna. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab, ayat 72. Ayat ini dimaknai berbeda oleh para ulama mufassirin. Di antaranya adalah Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka berkata, yang dimaksud dengan al-amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam alaihi salam, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya? Adam menjawab, ya Robku, apa isinya? Maka Allah berfirman, jika engkau berbuat baik maka engkau akan diberi balasan, dan jika engkau berbuat buruk maka engkau akan diberi siksa. Lalu Adam menerimanya dan menanggungnya. Itulah maksud firman Allah, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia menyampaikan, amanah adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, Allah akan membalas mereka. Dan jika mereka menyia-nyiakannya, maka Allah akan menyiksa mereka. Mereka enggan menerimanya dan menolaknya bukan karena maksiat, tetapi karena tazim menghormati agama Allah, kalau-kalau mereka tidak mampu menunaikannya. Kemudian Allah Ta'ala menyerahkannya kepada Adam, maka Adam menerimanya dengan segala konsekuensinya. Itulah maksud dari firman Allah, dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, yaitu pelanggar perintah Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia hidup di dunia ini hanya menjalani ujiannya saja. Lulus atau tidak dalam menjalankan ujian tersebut akan dijawab oleh Allah setelah hari kiamat tiba nanti. Di sana, akan ditunjukkan bahwa sebelum hidup di dunia manusia sudah melakukan perjanjian dengan Allah, yakni mengakui keesaannya dan menjalankan amanah yang sudah ditetapkan. Namun fitrahnya, manusia akan lupa setelah lahir ke dunia. Kemudian, setelah hari kiamat nanti, manusia akan kembali diingatkan tentang janji tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 8 yang berbunyi, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Hadid, ayat 8. Wallahu a'lam bishawab.